Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita anggota kelompok 3 dapat berpresentasi pada kali ini dengan mempresentasikan sebuah mini project dengan judul analisis efisiensi performa dan desain kompresor torak berdasarkan kegunaannya dalam kondisi yang baik, dan semoga anggotanya dengan sehat walafiat, amin. Lalu tak lupa marilah kita panjatkan puji serta salawat serta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabatnya, keluarga, serta kita sebagai umatnya. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah mini project yang kami buat dengan judul analisis efisiensi performa dan desain kompresor torak berdasarkan kegunaannya. Yang mana mini project ini dibuat dan disusun oleh 3 orang anggota. Yang pertama itu saya sendiri, Aldo Alfata Sudino, dengan nomor NIM 22338038. Lalu Saya Hadiansah Febrianto Sukmana dengan nomor NIM 22338090. Dan saya Farasya Putra dengan NIM 22338013. baiklah, tanpa berpanjang lebar, saya akan masuk ke dalam pembahasan mini project yang presentasinya akan saya bacakan. Jadi latar belakang dari pembuatan mini project ini adalah kompresor. Yaitu kompresor adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan udara bertekanan, yang dimana udara yang bertekanan ini meningkatkan tekanan udara atmosfer ke tekanan yang dibutuhkan untuk keperluan industri maupun domestik. Lalu kompresor biasanya kita temui dalam dalam sebuah transportasi, nah, habis itu sebuah material, control gate dan valve, lalu pembersihan material, dan sebuah penanganan komponen spray material di dalam sebuah kendaraan, lalu pendingin ruangan, lemari es, serta alat-alat yang memerlukan pengangkatan beban yang menggunakan tekanan untuk mengangkatnya. Lalu dalam kompresor ada 2 jenis kompresor berdasarkan metode kerjanya, yaitu ada di positive displacement atau perpindahan positif dan dinamik. Lalu kompresor positive displacement ini bekerja dengan memperkecil volume ruang untuk meningkatkan tekanan udara secara mekanis. Lalu sedangkan kompresor dinamik itu mengalirkan udara dengan cepat dan mengubah kecepatan menjadi tekanan tinggi. Lalu yang kita menjadi fokus utama yaitu kompresor torak atau reciprocating, yang dimana kompresor ini masuk ke dalam jenis kompresor displacement, positive displacement, yaitu kompresor torak ini merupakan jenis kompresor yang umum digunakan yang memiliki tekanan operasi tertinggi dan perawatannya relatif sederhana. Dan mengapa kami mengambil fokus utama itu kompresor torak? Dikarenakan dalam analisis ini karena itu tadi, yaitu perawatan dan penggunaan kompresor torak ini lebih sederhana di antara kompresor lainnya. Maka dari itu objek pertama kami berfokus pada kompresor torak dalam mini project mekanika fluida ini. Lalu kita masuk ke dalam jenis-jenis
kompresor yang ditemukan di pasaran. Jenis-jenis kompresor yang dapat ditemukan di pasaran itu yaitu kita masuk ke dalam ada dua jenis, yaitu ada positive displacement sama dinamik. Kita akan membahas dengan positive displacement kompresor, yaitu adalah kompresor yang mengkonversi energi mekanik berupa gerakan piston dan torak menjadi energi tekanan pada fluida atau udara-udara bertekanan. Kompresor jenis ini menghisap sejumlah udara dalam chambernya, kemudian ukuran chamber berkurang menjadi lebih kecil sehingga menjadi bertekanan. Lalu contoh-contohnya yaitu ada kompresor reciprocating, yang dimana kompresor reciprocating ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu single acting dan double acting, dan diafragma, dan ada kompresor diafragma. Untuk kompresor torak atau reciprocating single acting atau satu tingkat ini adalah kompresor yang dilengkapi dengan torak yang bekerja bolak-balik atau gerak resiprokal. Pemasukan udara diatur oleh katup masuk dan dihisap oleh torak yang menggerakkan menjauhi katupnya. Pada saat terjadi penghisapan, tekanan udara di dalam silinder mengecil sehingga udara luar akan masuk ke dalam silinder secara alami. Jadi itu adalah kompresor torak atau reciprocating satu tingkat. Dan untuk selanjutnya itu kompresor reciprocating atau torak dengan dua tingkat atau double acting, yaitu biasanya dia digunakan untuk menghasilkan tekanan udara yang lebih tinggi. Udara masuk akan dikompresi oleh torak pertama, kemudian didinginkan. Selanjutnya dimasukkan dalam silinder kedua untuk dikompresi oleh torak kedua sampai pada tekanan yang diinginkan. Dan biasanya batas tekanan maksimum untuk jenis kompresor torak reciprocating antara lain yaitu untuk kompresor satu tingkat itu tekanannya 4 bar, sedangkan dua tingkat itu tekanannya lebih tinggi yaitu 15 bar. Lalu kita masuk ke dalam kompresor diafragma, yaitu jenis kompresor ini termasuk dalam kelompok kompresor torak, namun letak torak dipisahkan melalui sebuah membran diafragma. Udara yang masuk dan keluar tidak langsung berhubungan dengan bagian-bagian yang bergerak secara resiprokal. Ada pemisah ruangan di udara akan lebih terjaga dan bebas dari uap air dan pelumas atau oli. Oleh karena itu, kompresor diafragma banyak digunakan pada industri bahan makanan, farmasi, obat-obatan, dan kimia. Lalu di dalam jenis kompresor positive displacement itu juga ada kompresor rotari. Ya, kompresor rotari ini atau kompresor putar ini adalah kompresor baling-baling luncur secara estetik. Rotor dipasang berputar dalam rumah yang berbentuk silindris yang mempunyai lubang-lubang masuk dan keluar. Keuntungan dari kompresor ini adalah mempunyai bentuk yang pendek dan kecil sehingga menghemat ruangan. Lalu ada kompresor loop, adalah yaitu kompresor jenis kompresor yang menggunakan rotor berbentuk globus untuk memanfaatkan gas dan udara. Prinsip kerja dari kompresor ini mirip seperti kompresor screw, namun memiliki desain yang berbeda. Lalu ada kompresor screw, yaitu salah satu jenis kompresor udara yang menggunakan dua skrup berputar dengan profil yang saling cocok untuk memanfaatkan udara. Kompresor ini sering digunakan dalam aplikasi industri dan konstruksi yang memerlukan aliran udara yang tinggi dan tekanan yang stabil. Keuntungan dari kompresor screw ini adalah mereka dapat menghasilkan aliran udara yang konsisten dengan tekanan yang stabil dan relatif rendah. Lalu ada kompresor liquid ring, yaitu kompresor jenis ini menggunakan cairan, biasanya air, sebagai media manfaatnya. Kompresor ini bekerja dengan mengalirkan cairan ke dalam sebuah ruangan yang berputar dengan kecepatan tinggi. Lalu ada kompresor scroll,
yaitu jenis kompresor yang menggunakan prinsip dua spiral scroll yang berputar satu sama lain untuk memanfaatkan udara atau gas. Biasanya kompresor ini digunakan pada aplikasi sistem pendingin udara atau pompa panas. Namun, kompresor scroll memiliki keterbatasan dalam hal tekanan dan kapasitas yang tidak sebesar kompresor lainnya. Tapi keuntungannya itu kinerja lebih tinggi dan lebih efisien dari kompresor piston. Lalu ada di akhir kompresor jenis positif displacement ada kompresor fan, yaitu kompresor positif yang menggunakan bilah-bilah fan yang terpasang pada rotor yang berputar untuk memanfaatkan udara atau gas. Biasanya kompresor ini bekerja dengan prinsip dasar yang sama dengan pompa piston, namun menggunakan bilah-bilah fan untuk menghasilkan aliran udara yang terus-menerus. Lalu kita masuk ke dalam kompresor dinamik, yaitu kompresor yang merubah energi mekanik menjadi energi kinetik, kecepatan fluida, kemudian kecepatan fluida dikurangi sehingga tekanan menjadi lebih besar. Dan contoh dari kompresor dinamik ini ada dua, yaitu kompresor sentrifugal dan aksial. Untuk kompresor sentrifugal yaitu merupakan kompresor dinamis yang tergantung pada transfer energi dari impeller berputar ke udara. Rotor melakukan pekerjaan ini dengan mengubah momen dan tekanan udara. Momen ini berubah menjadi tekanan tertentu dengan penurunan udara secara perlahan dalam diffuser statis. Dan kompresor udara sentrifugal adalah kompresor yang dirancang bebas minyak pelumas. Jadi kompresor sentrifugal ini cocok untuk menghasilkan volume udara yang besar, yang dimana aliran udara dibuat dengan arah masuk udara secara aksial dan ada yang secara radial. Dan kompresor sentrifugal digunakan pada berbagai aplikasi seperti sistem pendingin, sistem pemurnian udara, lalu ada industri petrokimia. Namun juga kekurangan dari kompresor sentrifugal ini yaitu biayanya relatif mahal dan suaranya lebih bising dibanding dengan beberapa jenis kompresor positif lainnya. Lalu kita masuk ke kompresor aksial, yaitu adalah jenis kompresor yang digunakan untuk meningkatkan tekanan udara atau gas dengan cara mengalirkan udara atau gas melalui serangkaian sudu berbentuk sayap yang terpasang pada rotor dan sterator. Kompresor ini sering digunakan pada aplikasi mesin turbin gas untuk memanfaatkan udara sebelum memasukkannya ke dalam bahan bakar, dan juga dalam aplikasi sistem pendingin dan kelistrikan. Keuntungan dari kompresor aksial adalah efisiensi yang tinggi dalam memanfaatkan udara atau gas, karena aliran udara atau gas dapat diatur dengan baik oleh sudu sayap pada rotor dan stator. Lalu kelemahannya yaitu ukuran yang besar dan kompleksitas dalam pembuatan dan perawatannya yang rentan lebih sulit. Oleh karena itu, kompresor aksial ini biasanya digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kapasitas udara atau gas yang besar dan efisiensi yang tinggi saja. Baiklah, jadi itulah jenis-jenis kompresor yang dapat ditemukan di pasaran yang saya jabarkan, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Faras Saputra. Kepada Faras saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan tentang kompresor torak. Kompresor torak adalah jenis mesin kompresor yang menggunakan gerakan bolak-balik dari satu atau lebih piston atau
atau torak untuk menghasilkan tekanan tinggi dalam gas atau udara yang sedang dikompresi. Kompresor torak terdiri dari beberapa komponen termasuk torak, silinder, katup, dan mekanisme penggerak. Kompresor torak digunakan dalam berbagai aplikasi industri, termasuk dalam sistem pendingin, sistem pemompaan, dan sistem pneumatik. Prinsip kerja kompresor torak, klep, hisap. Prinsip kerja kompresor torak sederhana. Gas atau udara dihisap ke dalam ruang kerja atau silinder melalui klep hisap. Kemudian piston atau torak digerakkan untuk memanfaatkan gas atau udara tersebut setelah gas atau udara telah dipampatkan. Klep buang terbuka dan gas atau udara dapat dikeluarkan dari silinder. Selanjutnya, jenis kompresor torak. Kompresor torak dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu torak tunggal. Torak tunggal yaitu gas atau udara dihisap ke dalam satu silinder dan kemudian dipampatkan oleh satu piston atau torak. Yang kedua, kompresor torak ganda, yaitu gas atau udara dihisap oleh dua silinder dan dipampatkan oleh dua piston atau torak. Kompresor torak selanjutnya. Selanjutnya proses kompresi. Proses kompresi gas pada kompresor torak dapat dilakukan menurut tiga cara, yaitu dengan proses isotermal, adiabatik, reversibel, dan politropik. Yang pertama, proses isotermal, yaitu bila suatu gas dikompresikan, maka ini berarti ada energi mekanik yang diberikan dari luar kepada gas. Energi ini diubah menjadi energi sehingga temperatur gas akan naik jika tekanan semakin tinggi. Namun jika proses ini dibarengi dengan pendinginan untuk mengeluarkan panas yang terjadi, sehingga temperatur dapat dijaga tetap, dan kompresi ini disebut dengan kompresi isotermal atau temperatur tetap. Yang kedua, proses adiabatik, yaitu jika silinder diisolasi secara sempurna terhadap panas, maka kompresi akan berlangsung tanpa ada panas yang keluar dari gas atau masuk ke dalam gas. Proses semacam ini disebut adiabatik. Dalam praktiknya, proses ini tidak akan pernah terjadi secara sempurna karena isolasi terhadap silinder tidak pernah dapat sempurna pula. Namun, proses adiabatik reversibel sering dipakai dalam pengkajian teoritis proses kompresi. Yang ketiga, proses politropik. Kompresi pada kompresor yang sesungguhnya bukan merupakan proses isotermal karena ada kenaikan temperatur, namun juga bukan proses adiabatik karena ada panas yang dipancarkan keluar. Jadi proses kompresi yang sesungguhnya ada di antara keduanya dan disebut kompresi politropik. Selanjutnya. Selanjutnya, masalah yang perlu diperhatikan pada kompresor torak. Dalam penggunaan kompresor torak terdapat beberapa masalah yang perlu diperhatikan, seperti kehilangan energi akibat gesekan dan panas yang dihasilkan. Untuk mengatasi masalah ini, perawatan yang baik, penggunaan pelumas yang tepat, dan desain yang efisien dapat membantu meningkatkan efisiensi dan kinerja kompresor torak. Selanjutnya, tahapan pengkompresian udara pada kompresor torak. Yang pertama, langkah hisap.
yaitu bila poros engkol bekerja dalam arah panah, torak bergerak ke bawah oleh tarikan engkol, maka terjadilah tekanan negatif di bawah tekanan atmosfer di dalam silinder. Maka katup hisap terbuka oleh perbedaan tekanan sehingga udara terhisap dan mengalir masuk memenuhi silinder. Pada saat langkah hisap, katup keluar akan tertutup. Selanjutnya langkah kompresi, yaitu setelah torak mencapai titik mati bawah, katup hisap dan keluar tertutup, torak bergerak ke atas, volume udara dalam silinder berkurang sehingga tekanannya naik. Selama torak bergerak ke atas, katup hisap tertutup dan tekanan udara akan meningkat. Langkah ketiga yaitu langkah keluar. Setelah torak mencapai posisi tertentu, demikian juga tekanan udara telah mencapai nilai tertentu, maka katup keluar akan terbuka. Udara bertekanan dalam silinder didorong mengalir ke tangki penyimpanan udara dan udara bertekanan. Ujung silinder yang ditembus batang torak harus diberi packing untuk mencegah kebocoran udara. Langkah keempat yaitu ekspansi, yaitu setelah langkah keluar di mana udara terkompresi keluar, torak kembali bergerak ke bawah atau posisi awal untuk memulai langkah hisap selanjutnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para sahabat yang telah membacakan materinya. Dan selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya, itu Adriansyah Febrianto Sukmana. Kepada Adriansyah, saya silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita masuk ke dalam gambar atau desain kompresor torak. Ini adalah gambar keseluruhan dari kompresor itu. Nah, ada beberapa bagian dari kompresor torak itu. Yang pertama itu ada kerangka atau frame, fan motor, chassis motor, fan cover, lalu ada dan selanjutnya ada motor, belt, heat, piston, piston arm, silinder, piston case, lalu ada taper lock, dan pulley, work valve, lalu switch. Itulah bagian-bagian atau part-part dari gambar kompresor torak. Selanjutnya itu pengoperasian kompresor torak. Yang pertama, persiapkan kompresor torak dengan memeriksa fungsi fisik dan teknisnya. Lalu pastikan bahwa kompresor dalam keadaan baik dan siap digunakan. Kedua, hubungkan unit dengan sumber daya jaringan listrik atau bahan bakar dan sambungkan selang udara dan regulator ke kompresor torak. Yang ketiga, nyalakan switch utama hingga lampu indikator switch menyala. Keempat, nyalakan body switch starter dalam fungsi on. Yang keenam, sesuaikan tekanan udara yang dibutuhkan dengan memutar tombol regulator tekanan hingga mencapai tekanan yang diinginkan atau dengan memutar knob pada angka frekuensi yang diinginkan. Lalu, yang ketujuh, pastikan kompresor torak bekerja dalam kondisi yang aman dan stabil. Dan juga pastikan suhu dan tekanan pada blok kompresor untuk memastikan bahwa semuanya dalam batas yang aman. Yang delapan, pastikan tekanan kerja tidak melebihi kapasitas maksimum kompresor. Jangan biarkan kompresor torak ini berjalan terlalu lama tanpa istirahat atau pendinginan.
dan berikanlah jeda selama beberapa menit setiap jam untuk mendinginkan kompresor torak. Terakhir, setelah selesai menggunakan kompresor torak, matikan saklar on atau off di panel kontrol dan lepaskan selang udara serta regulator dan putuskan sumber listrik atau bahan bakar yang digunakan. Perawatan dari kompresor torak. Pertama, lakukanlah perawatan dan perbaikan rutin sesuai dengan panduan produsen. Yang kedua, periksa kondisi fisik dan teknis kompresor secara berkala. Yang ketiga, ganti filter secara teratur untuk menjaga kualitas udara yang masuk ke dalam kompresor. Yang keempat, periksa dan pastikan keadaan suhu dan tekanan yang tepat di dalam kompresor. Yang kelima, bersihkan dan periksa katup isap dan buang untuk memastikan kinerjanya secara optimal. Dan keenam, pastikan kondisi sambungan kelistrikan dalam keadaan baik dan tidak kena air. Yang ketujuh, jangan melebihi batas lama penggunaan kompresor. Jika sudah melewati batas tersebut, pertimbangkanlah untuk melakukan pembauran erat. Dan yang ke-8, terakhir, pastikan mengikuti prosedur yang benar saat mengoperasikan kompresor untuk menjaga keselamatannya. Next. Selanjutnya kesimpulannya. Kesimpulan yang didapat yaitu kompresor torak merupakan jenis kompresor yang paling umum digunakan dalam berbagai industri karena memiliki tekanan yang tinggi dan banyak digunakan dalam berbagai aplikasi. Efisiensi performa kompresor torak dapat ditingkatkan dengan meningkatkan desain dan teknologi yang digunakan dalam pembuatannya. Baik, terima kasih kepada Diansen sudah membacakan materinya. Jadi itulah presentasi yang dapat kami lakukan dengan mini project ini yang berjudul Analisis Efisiensi Performa dan Desain Kompresor Torak berdasarkan kegunaannya oleh kami bertiga. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah Mekanika Fluida, yaitu kepada Bapak Raymond Lapisa dan kepada kawan-kawan sekalian. Semoga mini project yang kami lakukan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.